Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Subadawiono SMPD selaku dosen mata kuliah Sosiologi Hukum serta rekan-rekan kelas saya yang saya banggakan sekalian. Sebelumnya, izinkan saya untuk perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Alivia Parmeswari dengan NPM 231044. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi dengan tema teori-teori yang dikembangkan oleh para perintis sosiologi hukum. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi dari sosiologi hukum terlebih dahulu sebelum saya menjelaskan mengenai inti materinya. Sosiologi hukum adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara hukum dan fenomena sosial lainnya secara empiris juga analitis. Sosiologi itu berbeda dengan jurisprudensi, yaitu sosiologi hukum tidak menilai hukum. Dengan kata lain, sosiologi hukum mempunyai pendekatan hukum dari sudut pandang objektivitas dan mencoba menjelaskan fenomena hukum yang terjadi. Sosiologi hukum menganalisis fungsi hukum dalam masyarakat. Ciri khas sosiologi hukum memberikan penjelasan terkait dengan praktik hukum lembaga penegak hukum dan masyarakat. Membedakan praktik-praktik tersebut ke dalam peraturan perundang-undangan, penegakan hukum, dan pengadilan. Sosiologi hukum juga mengkaji keberadaan praktik-praktik dalam masing-masing fungsi hukum tersebut. Baik, selanjutnya saya akan langsung menjelaskan mengenai teori-teori yang dikembangkan oleh para perintis sosiologi hukum. Yang pertama, di sini ada tokoh pertama, yaitu ada Karl Marx. Karl Marx merupakan filsuf dan ekonomi asal dari Jerman. Ia melihat hukum dari perspektif konflik kelas. Hukum dan kekuasaan politik dipandang sebagai alat kapitalis yang bekerja tidak hanya di sepanjang garis politik, tapi juga dalam fungsi ekonomi. Marx berpendapat bahwa hukum adalah tatanan peraturan yang cukup untuk kepentingan masyarakat kelas atas. Kaum kapitalis yang memiliki sumber daya sektor ekonomi mampu mempertahankan kekuasaannya. Marx melihat hukum sebagai alat yang digunakan oleh kelas penguasa untuk mempertahankan dominasi kelas mereka. Hukum mencerminkan kepentingan ekonomi kelas penguasa dan digunakan untuk menindas kelas yang lebih rendah. Marx percaya bahwa hukum akan berubah seiring dengan perubahan dalam struktur ekonomi masyarakat. Dalam masyarakat komunis tanpa kelas, hukum akan menjadi tidak relevan. Baik, selanjutnya ada tokoh kedua, yaitu Emile Durkheim. Emile Durkheim merupakan sosiologi asal Prancis. Ia mempelajari hubungan antara struktur sosial dan juga hukum. Seperti salah seorang sosiologi yang sejak awal memusatkan perhatiannya pada hukum, Durkheim itu mempelajari jenis-jenis hukum berdasarkan jenis-jenis solidaritas sosial. Menurut Durkheim, hukum itu dirumuskan sebagai aturan yang diberi sanksi. Beratnya hukuman tergantung pada pelanggaran dan pendapat masyarakat sendiri tentang hukuman. Durkheim mengajukan tipologi yang secara dikotomis membedakan dua jenis solidaritas. Yang pertama itu adalah solidaritas mekanis dan yang kedua adalah solidaritas organik. Pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai solidaritas mekanik. Menurut Durkheim, masyarakat itu masih dalam tahap diferensiasi segmental sebagai kumpulan dari banyak unit opsional yang masing-masing berskala kecil dan bersatu-satu sama lain. Dalam tanggung jawab bersama ini, warga negara terkait langsung dengan masyarakat. Hal ini dapat terjadi sebagai indikasi bahwa aspirasi kolektif masyarakat yang bersangkutan secara bersama-sama lebih kuat dan lebih menyemangati daripada aspirasi masing-masing anggota masyarakat yang secara individu. Terdapat dalam masyarakat sederhana di mana hukum itu bersifat represif atau menghukum pelanggaran. Lalu yang kedua ada solidaritas organik. Undang-undang yang tidak mencerminkan masyarakat kolektif, sedangkan undang-undang pengganti mencerminkan masyarakat yang terdiferensiasi dan terspesialisasi dalam kegiatan. Fakta ini menimbulkan perbedaan pengalaman dan pandangan. Terdapat dalam masyarakat kompleks di mana hukum bersifat restriktif atau memiliki kerugian. Lalu ada tokoh yang ketiga, yaitu Max Weber. Max Weber merupakan seorang sosiologi asal Jerman. Ia mengembangkan teori tentang rasionalisasi hukum. Di antara sosiologi klasik, Max Weber secara luas dianggap sebagai bapak pendiri sosiologi hukum modern. Ketika Weber mengamati bahwa kehidupan sosial di era modern semakin dirasionalisasikan dalam arti proposif rasional. Ia tidak hanya merenungkan peran sentral ekonomi, negara, dan birokrasi, namun bersamaan dengan itu juga membahas peran hukum sebagai alat untuk mencapai tujuan. Menurut Max Weber, hukum adalah alat seperangkat norma atau aturan yang dikelompokkan dan disatukan oleh konsensus dan menggunakan kekerasan sebagai alat paksaan. Hal ini karena pada golongan tertentu berlaku hukum sebagai suatu perjanjian yang sah. Karena kontribusinya pada cabang ilmu ini, Weber juga disebut sebagai bapak sosiologi hukum modern. Weber disebut sebagai bapak hukum modern yang bekerja pada hukum secara ekstensif menggunakan metode sosiologis.
Upaya Weber untuk mengungkapkan ciri-ciri sentra masyarakat barat membawanya pada rasionalitas sebagai kuncinya. Tipologi yang disusun menurut sumber formal substantif dan sumber rasional, yaitu yang pertama, uh, i- maaf, izin koreksi, tipologi yang disusun menurut sumber formal substantif dan sumber irasional rasional, yaitu tentang perbedaan suatu sistem hukum sedemikian rupa sehingga sistem itu mampu menetapkan aturan dan prosedur yang digunakan untuk membuat suatu keputusan substansial bersifat eksternal dan mengacu pada ukuran eksternal terutama nilai-nilai agama, etika, dan juga politik. Weber juga berpendapat bahwa suatu undang-undang memiliki rasionalitas substantif ketika isi undang-undang tersebut terdiri dari aturan-aturan umum secara abstrak yang siap digunakan untuk menangani kasus tertentu. Menurut Weber, ada tiga jenis administratif di pengadilan. Yang pertama itu ada jenis lembaga peradilan atau lembaga hukum mediasi didasarkan pada kearifan dan kebijakan hakim. Yang kedua, keadilan empiris dan juga sistem konvensional. Lalu, yang keempat, ada tokoh yang bernama Roscoe Pound. Roscoe Pound merupakan ahli hukum asal dari Amerika. Ia mengembangkan teori tentang hukum sebagai alat rekayasa sosial. Argumen Pound adalah bahwa semua aspek kehidupan memiliki banyak manfaat dibandingkan dengan etika dan moralitas. Indikator kepentingan justru lebih terlihat dalam kehidupan hukum. Pada dasarnya, Pound melihat keadilan sebagai proses rekayasa sosial. Dikatakannya hukum ini dibutuhkan untuk berbagai kepentingan di segala bidang kehidupan. Gagasan utama Pound itu, yang pertama, dia itu lebih melihat konsekuensi sosial yang nyata dari keberadaan lembaga hukum dan doktrin hukum, lebih banyak tentang fungsi hukum daripada konten abstraknya. Kemudian yang kedua, mengusulkan penelitian sosiologis untuk penyusunan peraturan perundang-undangan dan memperlakukan hukum sebagai peranata sosial yang dapat dikembangkan secara cerdas untuk menemukan cara terbaik untuk membuat dan mengarahkan upaya tersebut. Dan yang terakhir, ciptakan cara yang efektif yang menyusun undang-undang, peraturan, dan undang-undang yang tekanan untuk mencapai tujuan sosial daripada asasi yang tidak ditekankan. Pound melihat hukum sebagai proses rekayasa sosial. Hukum adalah alat untuk mengatur masyarakat. Roche Pound menganggap bahwa hukum sebagai alat rekayasa sosial atau bisa disebut sebagai law as a tool of social engineering and social control yang bertujuan menciptakan harmoni dan keserasian agar secara optimal dapat memenuhi kebutuhan dan kepentingan manusia dalam masyarakat. Lalu selanjutnya yang kelima ada tokoh yang bernama Egon Erich. Egon Erich merupakan ahli hukum Austria. Ia mengembangkan konsep living law atau hukum yang hidup. Erich menekankan bahwa hukum tidak hanya terdapat di dalam undang-undang tertulis, tapi juga dalam praktik dan kebiasaan masyarakat. Hukum berasal dari interaksi sosial dan norma-norma yang berkembang dalam masyarakat. Erich menentang pandangan bahwa hukum hanya terdiri dari aturan tertulis yang dibuat oleh negara. Erich mengingatkan pentingnya memahami hukum dalam konteks sosial. Sini saya sudah membuat perbandingan teori-teori yang di perbandingan teori-teori yang dikembangkan oleh para peneliti sosiologi hukum. Yang pertama itu, Marx itu berpendapat konflik kelas dan hukum sebagai alat dominasi. Durkheim berpendapat solidaritas sosial dan hukum sebagai cermin masyarakat. Weber berpendapat rasionalisasi hukum dan proses modernisasi. Dan terakhir, Pound berpendapat hukum sebagai alat rekayasa sosial untuk mencapai keadilan. Dan terakhir, Erich berpendapat hukum yang hidup dalam praktis sosial masyarakat. Kesimpulan, para peneliti sosiologi hukum telah memberikan kontribusi penting dalam memahami hubungan antara hukum dan masyarakat melalui berbagai perspektif teori yang mereka kembangkan. Kesamaan dari para tokoh ini adalah pandangan bahwa hukum tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial tempatnya berlaku. Masing-masing teori menawarkan lensa yang berbeda dalam menganalisis bagaimana hukum diciptakan, diterapkan, dan dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan memahami teori-teori ini, kita dapat lebih kritis dalam menilai sistem hukum yang ada dan bagaimana hukum dapat berperan aktif dalam menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera. Baik, segitu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.